Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi saudaraku Weton Senin. Menanggapi komentar saudara kita ya. Saudara siapa ini? Asri. Suami saya terindikasi seperti itu ya. Dulu rajin sholat. Seperti itu kena sihir loh teman-teman ya. Dulu rajin sholat ya, ngaji, wirid, dzikir, tapi sekarang nggak pernah belas. Mandi juga males, emosian. Ini gimana cara mengatasinya? Dia dinasehati nggak bisa, malah marah-marah, emosi ini ya. Kadang ya keimanan seseorang itu naik turun temen, itu wajar gitu ya. Misalkan malas wajar, tapi kalau itu malas kebablasan itu sih nggak wajar ya. Kita nasihati ya wangel ya. Kenapa angel? Karena energi negatifnya itu sudah terlalu banyak. Terus bagaimana solusinya? Anda ruqyah, tapi meneng-menengan gitu loh ya. Di ruqyah meneng-menengan ya. Cara meruqyahnya bagaimana? Melalui makanan dan minuman. Tadi Anda ini masak ya, teman-teman weton sen. Anda masak ini ambil dikira, ambil wirito ya. Ya. Misalnya goreng gedang goreng misalkan. Ambek mau ayat kursi ya. Ndak apa ayat kursi ya surat An-Nas ya. Gak apa surat An-Nas ya surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ndak hafal ya basmalah, bismillahirrahmanirrahim mosok ndak iso. Diwaca terus wis. Niat ingsun ngrisi bojoku. Nanti ketika sedikit saja kesadaran. Nah, mbok kandhani itu bisa masuk. Lah kalau sudah bisa masuk suruh dianya sendiri gitu loh ya. Artinya kita ini memberikan kesadaran, memberikan suntikan kesadaran supaya pasangan kita ini katakanlah memiliki kesadaran diri gitu. Pangel teman-teman ya, memang berat itu. Tapi jangan berpikir angelnya. Ketika Anda melakukan itu ya untuk kebaikan pasangan Anda ya, niatkan untuk ibadah sehingga Anda akan memiliki kesabaran yang sangat luar biasa terhadap tindakan yang Anda lakukan. Jadi niatnya ibadah. Kalau niat Anda ini tidak ibadah ya berat teman-teman ya. Wah berat sekali. Kondisi semacam itu kalau kita tidak niatnya ibadah sangat berat sekali ya. Orang terkena sihir itu sudah pasti malas ibadah. Orang di dalam tubuhnya ketempatan makhluk halus itu juga malas ibadah. Kena sihir itu adalah makhluk halus yang dipaksa masuk ya. Makhluk halus ini berupa kodam ya. Kodam dari dukun, suruhan dari orang lain gitu ya. Orang yang benci, dendam atau sakit hati dengan pasangan Anda itu nyuruh ya. Ya. Lah yang disuruh itu adalah kodam milik si dukun. Berarti apa? Kodam berfungsi untuk orang lain, tapi mencelakai untuk diri kita. Ya. Rumusnya di situ. Ada juga bisa juga pengaruh, tidak hanya sihir ya. Misalkan suami Anda ini pernah menjalani ritual ilmu, ya. Keilmuan, ilmu hikmah, ilmu kejawen, ilmu kebatinan, ilmu apapun yang itu kaitannya dengan kedikdayaan ya, kaitannya dengan kesaktian ya. Kesaktian itu macam-macam ya. Ini juga bisa terjadi gitu loh. Efek dari amalan tersebut. Sehingga suami Anda ini tidak memiliki pengendalian. Ya, tidak memiliki pengendalian diri. Akhirnya dikendalikan. Yang dulunya rajin ibadah, tirakat dan sebagainya, akhirnya tidak. Karena dikendalikan makhluk yang dia tarik dengan amalannya. Bisa jadi seperti itu. Bisa juga karena dia sering pergi ke orang pintar, ke dukun, atau bahkan ke kiai minta, ada tuh. Misalkan ke kiai minta pasang pagar badan, pagar rumah. Ya. Jadi hal-hal semacam itu ya. Cara terapinya itu adalah di ruqyah. Loh saya juga pernah mengalami semacam itu. Alhamdulillah ya. Saya punya teman ya. Saya punya teman.
Dia ketika saya kesakitan ya, fisik saya kesakitan, dia datang teman-teman, ya dia datang, dipijet dia, sampai didongani gitu, ya sampai muncul kesadaran diri saya sadar, walaupun itu katakanlah 1%, kok saya tidak seperti dulu, berarti ada sihir, ada teluh, ada santet di dalam tubuh saya. Lah ketika kesadaran itu muncul, akhirnya apa yang saya lakukan? Tirakat. Lah, kasus yang suami Anda alami itu tidak ada yang memberikan kesadaran. Lah, yang saya alami ini kan ada gitu loh, ada temen gitu loh ya. Loh, orang yang mengalami itu ya, seperti yang saya alami itu tidak sadar teman-teman. Tidak sadar kalau saya terkena sihir, terkena teluh, terkena santet. Itu tidak sadar, dia baik-baik saja. Ya, tapi ya gitu, males sembarang kali wis. Ya, muncul was-was ya. Yang pasti ekonomi berantakan. Orang terkena sihir itu yang diserang pikiran. Pertama pikiran. Dari pikiran nanti akan masuk ke alam perilaku. Tingkah laku kita berubah. Tingkah laku kita yang positif berubah menjadi negatif. Nah, supaya sembuh, negatif tadi harus dikembalikan supaya menjadi positif. Masalahnya kan tidak sadar. Tugas Anda adalah memberikan kesadaran melalui ruqyah mandiri. Ya Anda sebagai pasangannya yang meruqyah. Ya, contoh dimasakno daun kelor. Daun kelor ini kan bisa tuh untuk membersihkan. Walaupun katakanlah levelnya kecil ya, energi katakanlah kayak kuntilanak, pocongan itu bisa dibersihkan dengan daun kelor. Ya, atau mandi minyak jakfaron merah juga bisa, atau mandi dengan rendaman air bambu kuning juga bisa ya. Jadi bambu kuning dipotong cemplungno jeding wis. Ya, kecil saja sing cegak ketoro gitu. Ya, niatnya membersihkan dengan wasilah bambu kuning, dengan wasilah minyak jakfaron merah, dengan wasilah daun kelor. Ya tetap semua izin Tuhan ya. Tapi kita harus ikhtiar. Nah itu juga bisa ya. Anda beli minyak jakfaron merah itu ya, yang asli ya. Anda kasih 2 tetes tes di tempat mandi Anda. Ini juga bisa membersihkan. Ya. Paham ya? Jadi itu terus Anda setiap kali masak, setiap kali buat minuman, makanan yang dimakan. Nah, itu Anda harus berdoa ya, ditungani gitu loh ya, supaya bisa memberikan efek ruqyah terhadap pasangan Anda. Demikian, semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.